Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau sekedar sharing ngobrol santai seputar permasalahan di peternakan domba. Siapa tahu saja dari obrolan kita di sore hari ini ada manfaat yang bisa diambil serta bisa menambah wawasan kita sebagai peternak kecil. Dan untuk sore hari ini saya masih ngomongin masalah pakan ya. Kita bahas masalah pakan karena pakan memang merupakan salah satu kendala atau tantangan terbesar dalam peternakan. Baik itu domba, kambing ataupun sapi. Mungkin buat yang bergerak di bidang fattening nggak terlalu jadi permasalahan ya, karena memang perputarannya itu cepat, berbeda dengan kita yang bergerak di breeding. Jadi kita harus menyiapkan pakan itu untuk jangka waktu yang lama. Maka dari itu kita harus tahu untuk komposisi pakan hijauan yang baik untuk domba-domba kita ya, walaupun bukan yang terbaik tapi ya paling enggak ya yang bisa bikin domba kita itu untuk tetap sehat serta anak-anaknya juga bisa tumbuh dengan cepat. Dan yang enggak kalah pentingnya adalah dari air susunya itu bisa tetap terjaga, enggak kering. Akan sangat merepotkan dan menjadi masalah besar ketika kita memiliki indukan domba sedang menyusui tapi susunya kering. Di samping merepotkan, kita juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk beli susu formula. Di samping itu juga untuk susu formula nggak bisa dijamin 100% cocok ya. Terkadang ada yang bikin anak domba atau si cempenya itu malah sakit atau terkena mencret. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, jadi semua yang ada di video ini mutlak dari pendapat saya, pengalaman saya, dan apa yang saya terapkan di kandang. Jadi kalau kalian gak sependapat atau mungkin kalian punya pendapat lain, bisa bagikan atau tulis di kolom komentar agar bisa memperkaya wawasan kita semua. Kembali lagi ke topik obrolan kita ya. Jadi menurut saya komposisi pakan terbaik untuk breeding atau pakan hijauan ya, karena memang kita bahas pakan hijauan ya, bukan pakan pabrikan. Jadi terdiri dari 3 bagian, yaitu untuk rumput liar, rumput budidaya, ditambah lagi sama ramban. Lah, emang apa bedanya rumput liar dengan rumput budidaya? Ya memang kalau menurut saya sih beda. Enggak jauh beda ketika kita makan ayam sayur sama ayam kampung, jelas berbeda kan rasanya. Di samping itu juga untuk rumput budidaya mungkin paling banyak cuman 3-4 jenis rumput. Kalau odot mungkin sama rumput red napir atau sama apalah, paling banyak 3-4. Berbeda dengan rumput liar, kita bisa mendapatkan beraneka macam rerumputan berbeda-beda jenis. Dan karena saking banyaknya variasi dari rumput liar, maka kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya juga akan semakin bagus. Terus kenapa itu cuma dikasih rumput liar doang? Ya enggak, habis ini ntar dikasih odot sama kangkung. Terakhir penutup kalau udah mau malam dikasih ramban. Biasanya saya kasih daun singkong sama indigo pera. Untuk yang sedang menyusui biasa saya tambahin dengan daun kelor, karena daun kelor itu memiliki khasiat yang sangat bagus untuk kesehatan. Jangankan untuk domba, untuk manusia juga sangat bagus. Selain itu daun kelor juga bisa memperbanyak air susu dari domba-domba kita yang sedang menyusui. Tapi jangan lupa untuk dikasih minum ya domba-dombanya yang sedang menyusui, karena memang bahan utama susu itu adalah air. Jadi ya minimal 2 hari sekali lah dikasih minum domba-domba yang sedang menyusui agar air susunya nggak nyampe kering. Selain itu untuk kegunaan rumput liar sendiri adalah untuk mengantisipasi ketika datang musim kemarau. Biasa kalau musim kemarau kan rumput budidaya itu akan kering, nggak tumbuh secara maksimal. Jadi si stok itu pasti mengalami kekurangan. Dan kalau nggak dibiasain makan rumput liar, pas musim kemarau dikasih rumput liar nggak bakalan mau, karena memang rumput liar musim kemarau itu keras. Kalau nggak percaya coba deh kalian yang biasa ngasih pakan rumput budidaya kasih pakan rumput liar, mau apa enggak? Biasanya sih nggak bakalan mau ya, kalaupun mau cuman sedikit-sedikit. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.